Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah kelas 4, apa kabar? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Untuk yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya anak-anak. Yuk kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN ya, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita adalah Ustazah berharap kalian dapat menentukan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah mendapatkan informasi tentang apa perbedaan hak dan kewajiban, lalu bagaimana hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Nah, di sini kalian akan tahu seperti apa hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan kita. Nah, Ustazah awali dengan firman Allah yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Nah, di ayat ini Allah sudah menegaskan bahwa ternyata masih ada manusia yang merusak alam. Nah, akibatnya apa? Allah menurunkan bencana longsor, lalu banjir. Itu mengakibat apa? Akibat ulah tangan manusia sendiri. Ya. Nah, itu sebabnya kalian jangan melakukan hal yang seperti ayat Al-Quran ini ya. Tapi apa? Allah mengingatkan kembali di Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita harus menjadi rahmat anak-anak, menjadi rahmat bagi semesta alam dengan melestarikan alam dengan baik. Nah, itu Allah yang menyuruh kita. Ya anak-anak ya, karena kitalah yang bertanggung jawab dengan alam ini, karena kita dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi anak-anak. Nah, kita masuk ya ke pembelajaran. Sumber energi alternatif itu memanfaatkan sumber yang tidak akan habis seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bium. Berbeda dengan sumber energi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Tapi, walaupun sumber energi alternatif yang tidak habis ini banyak ya, tapi kualitasnya bisa berkurang juga, sama dengan sumber energi bahan bakar fosil yang terbatas jumlahnya. Jadi kita memang harus melestarikan keduanya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk, Ustazah ingatkan kembali nih perbedaan hak dan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah ya, jadi kalian harus tahu perbedaan kewajiban dan hak, dan ini sudah diulang ya, sudah pernah disampaikan sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, coba kalian lihat di gambar A dan gambar B. Gambar A itu ada seorang anak yang sedang tidur sementara peralatan elektronik, HP-nya dicas, laptopnya hidup. Ya, sementara gambar B adalah sebuah keluarga yang sedang menonton televisi. Mana perilaku yang baik? Iya, benar. Yang pertama ini tidak baik, dan yang kedua ini adalah perilaku yang baik. Ya, jadi jangan kalian lakukan seperti gambar A, tapi usahakanlah untuk melakukan pada gambar B. Ya, mengapa? Jadi bisa diskusi dengan keluarga, lebih dekat dengan anggota keluarga kalau nonton TV atau menonton film. Nah, kan bisa diskusi. Oke. Seperti apa sih kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana, tidak boros energi. Yang kedua, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif, tidak boros juga penggunaan energi.
Yang ketiga, matikan alat elektronik komputer, air, lampu, dan televisi jika sudah tidak digunakan, ya, agar tidak mubazir. Hati-hati anak-anak, jika ada alat elektronik itu seperti yang gambar di atas, itu masih hidup sementara kita tidur, itu radiasinya luar biasa. Kalian bisa terpapar radiasi karena aliran listrik ke alat elektronik itu. Nah, berikutnya, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros. Gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Nah, jadi jangan semua dihidupkan. Kalau di rumah itu misalnya di dapur tidak dipakai, ya udah matikan lampu di dapur. Kamar mandi tidak dipakai, matikan lampu di kamar mandi. Nah, ini ya, matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Matikan lampu atau pergunakan lampu yang kecil wattnya kalau mau tidur. Mengapa? Pada saat tidur semua organ-organ tubuh kita istirahat juga. Tapi kalau kita menggunakan lampu yang terang, itu organ-organ tubuh kita tidak bisa istirahat. Ya anak-anak ya. Nah, matikan lampu atau perkecil wattnya menggunakan lampu tidur. Ada kan lampu tidur? Nah, lalu hemat penggunaan energi ya. Jadi jangan boros penggunaan energi. Oke, ini kewajiban dalam memanfaatkan energi. Apa haknya dalam memanfaatkan energi? Yang pertama, kita akan mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah kita mendapatkan energi itu. Berikutnya, bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Nah, ini ya, hak dalam memanfaatkan sumber energi. Semoga kalian dapat melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan baik. Oke. Berikutnya, mengapa perlunya menghemat energi? Ya, energi itu perlu dihemat. Walaupun tadi yang perlu diperbaharui, yang tidak bisa sumber daya energi yang dapat diperbaharui itu jumlahnya banyak, tapi kualitasnya bisa berkurang. Nah, tetap harus kita hemat. Yang pertama, persediaan energi terbatas. Ya, jumlahnya terbatas di bumi. Lalu, agar cadangan energi tidak cepat habis. Iya, semakin banyak kita menggunakan energi, maka semakin cepat habis cadangan energi. Kalian tahu mengapa terjadi pergiliran lampu padam, pergiliran pemadaman lampu itu karena menjaga agar persediaan cadangan energinya tidak habis. Ya kalau habis ya udah kita tidak bisa tidak bisa beraktivitas dengan listrik kita kan. Yang ketiga, supaya bisa digunakan lebih lama. Ya pasti seperti itu. Yang keempat, dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Nah, perlu kalian ketahui, di daerah pegunungan atau di daerah-daerah terpencil itu tidak banyak yang sumber energi itu mereka manfaatkan. Mengapa? Karena belum sampai ke situ. Ya, nah kalau kita hemat energi, banyak persediaan energi, akhirnya mereka bisa merasakan juga. Ya, masyarakat di pedalaman, di kaki gunung yang susah akses itu bisa merasakan juga. Oke. Yang kelima, hemat energi agar lebih irit sehingga biaya hidup murah. Iya kan? Kalau kita lampunya itu dibatasi, otomatis biaya listriknya juga tidak akan banyak, biaya listriknya juga akan kurang gitu kan. Tapi kalau semua hidup, otomatis listriknya juga akan banyak, termasuk ledong ya anak-anak ya. Yang keenam, hemat energi juga untuk menjaga kelestarian alam. Iya, alam kita lestari karena energinya dijaga. Penebangan liar, ya jangan sampai ada, sehingga oksigen akan ada banyak, ya anak-anak. Nah, cara menghemat energi. Bagaimana cara kita menghemat energi? Yang pertama, gunakan lampu yang lebih hemat listrik. Nah, gunakan lampu yang lebih hemat listrik. Biasanya lampunya itu bohlamnya itu putih susu. Nah itu ya jenis lampu yang hemat energi. Ada tulisannya lampu hemat energi. Berikutnya, mencabut alat elektronik yang tidak dipakai. Nah tadi sudah sampaikan, kalau kita tidak mencabut alat elektronik, otomatis alat elektroniknya juga akan lebih cepat rusak. Semakin sering dicas, semakin sering digunakan di aliran listrik, ya semakin cepat rusak. Baterainya jadi cepat aus, kan di dalam situ ada baterai juga. Yang ketiga, tidak terlalu sering menggunakan AC. Iya, jangan terlalu sering menggunakan AC.
Kalau di dalam kamarnya pakai AC, coba sekali-sekali dibuka agar jendelanya dibuka, agar matahari, sinar matahari masuk ke kamar. Kuman-kuman itu senang sekali hidup di kondisi yang lembab, ya. Nah, jadi bersihkan kamar kita dengan membuka jendela. Jadi selalu ada jendela, walaupun di kamar kita itu jendelanya tertutup, tetap harus dibuka sesekali dan matikan AC-nya, ya, agar terjadi pergantian udara di dalam ruangan. Kuman-kumannya mati karena panas matahari masuk ke dalam kamar kita, seperti itu. Karena ada juga beberapa kuman yang tidak kuat dengan cahaya matahari, ya, cuma dapat cahaya saja dia sudah mati. Nah, yang berikutnya, matikan keran air bila tidak dipakai. Nah, ya, jadi jangan sekalian mubazir air, ya anak-anak. Atau misalnya sedang gosok gigi. Nah, gosok gigi airnya ngocor terus, hidup keran airnya, tidak boleh. Atau misalnya kalian mau wudu, kan lengannya ditarik ke atas tuh, lengan bajunya. Nah, itu sebelum kalian menarik lengan baju ke atas, itu matikan dulu kerannya. Jangan hidupkan keran baru ditarik lengan bajunya ke atas untuk wudu. Mubazir airnya, ya. Nah, itu ya, jangan dilakukan. Yang kelima, gunakan kendaraan bermotor seperlunya atau menggunakan sepeda jika jaraknya dekat. Nah, ini juga harus kalian lakukan. Biasanya abang atau kakak atau ayah atau bunda, ya, misalnya mau belanjanya dekat, cuma 2 rumah dari rumah kalian, itu pakai motor. Nah, coba kalau bisa jalan kaki aja atau pakai sepeda, ya, sekalian kalian bisa olahraga, ya, atau disuruh misalnya beli apa gitu kan, naik sepeda aja gitu. Yang keenam, gunakan kendaraan umum. Nah, kalau misalnya di Pontianak itu kendaraan umum memang jarang, ya, karena lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, tapi usahakan juga kendaraan pribadinya jangan boros. Misalnya di rumah ada 5 mobil. Nah, jadi masing-masing menggunakan mobilnya sendiri. Kakak menggunakan mobilnya, lalu ayah gunakan mobilnya sendiri, bunda gunakan mobilnya. Padahal berangkatnya bareng ke satu tempat. Misalnya mau ke sekolah gitu kan, bunda mau kerja. Nah, sekalian aja pakai satu kendaraan. Nah, itu akan menghemat bahan bakar juga kan. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Nah, lingkungan kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, ya, jadi kalau di kelas kalian lihat ada sampah, yuk dibersihkan juga, ya, pahala sodako. Berikutnya, melakukan reboisasi. Nah, setelah misalnya ada penebangan pohon, ya ditanam lagi. Ya, jangan nebang pohon tapi tidak ditanam kembali. Sehingga persediaan oksigen menjadi banyak, anak-anak. Lalu mengurangi penyebab polusi menggunakan energi alternatif. Nah, bisa. Nanti kita akan belajar bagaimana energi alternatif itu. Banyak, ya. Energi alternatif itu bisa digunakan untuk mengurangi penyebab polusi. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi pengusaha energi alternatif nantinya. Oke, nanti kita akan perjelas energi alternatif itu apa. Yang keempat, menanam bunga dan tanaman hijau. Nah, ya, jadi kalau misalnya di rumah kalian itu halamannya tuh tidak ada tanahnya, atau misalnya semua semen gitu, coba tanam bunga. Pakai pot kan bisa, ya, sehingga di rumah kalian tidak gersang, ya, dan udaranya menjadi lebih segar. Di rumah ustazah juga banyak bunga di rumah ustazah. Jadi kalau misalnya sudah suntuk, ustazah buka jendela, atau misalnya subuh-subuh setelah aktivitas ustazah olahraga sedikit menghirup udara di samping rumah. Banyak pohon, banyak tanaman. Jadi ruangan tubuh kita menjadi sehat karena banyak menghirup oksigen. Cirinya orang kekurangan oksigen itu ngantuk, anak-anak. Ya, jadi kalau kalian mulai suka ngantuk, suka males, mager gitu kan, ya. Nah, itu berarti kalian kekurangan oksigen. Harus banyak olahraga, ya anak-anak, ya. Nah, haknya apa? Hak yang diperoleh dari lingkungan itu adalah kita dapat menikmati lingkungan segar, lalu kita dapat memperoleh air sehat dan bersih. Yang ketiga, kita terbebas dari pencemaran lingkungan. Enak, ya? Kalau sudah seperti ini, kita bisa hidup tenang, menikmati lingkungan yang segar, memperoleh air bersih, terbebas dari pencemaran lingkungan, ya. Itu hak. Tapi yang pasti kewajiban dulu harus kita laksanakan. Kewajiban dulu harus kita kerjakan, seperti itu.
sehingga hak itu bisa kita dapatkan anak-anak. Nah, terakhir Ustazah akan perlihatkan gambar perilaku hemat energi dan boros energi, perilaku yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Nah, gambar pertama ini adalah seorang anak yang sedang mematikan keran air, ya. Lalu ini adalah seorang anak yang setelah makannya cukup, tidak banyak, ya. Di meja makannya ini dua yang bertanggung jawab. Lalu ini tidak bertanggung jawab, mengapa? Main-main air. Nih airnya dibuang-buang, tidak juga nyiram tanaman tuh, coba lihat. Nah ini coba lihat di atas mejanya masih banyak makanan sementara dia sudah kekenyangan, ya. Nah jadi makan juga harus dibatasi anak-anak, jangan makan semaunya, ya. Akhirnya jadi muntah kebanyakan makan, ya. Nah anak-anak hati-hati, ya, makan secukupnya seperti gambar di atas nih, makan secukupnya, tidak mubazir. Coba lihat, sudah kenyang tapi di atas piringnya masih ada makanan. Nah akhirnya makanannya dibuang. Masya Allah, ya, tidak boleh kayak gitu ya anak-anak. Nah ini berikutnya gambar air, ya, yang sedang mengisi ember. Embernya sudah penuh, akhirnya tidak dimatikan, akhirnya meluber kemana-mana dan akhirnya mubazir. Nah ini juga anak yang sedang main air, ya, tidak boleh seperti ini. Nah berikutnya ini sama gambar seorang anak yang sedang mematikan keran air. Nah ini kalian lihat, seorang anak yang cuek aja, dia hanya lihat gitu aja, ada ember yang tumpah, airnya tidak diperbaiki, tidak dibetulkan. Tidak boleh anak-anak ya seperti ini. Nah ini yang bawah perilaku yang baik, dia menyiram tanaman, ya. Jadi airnya dipergunakan untuk menyiram tanaman. Nah biasanya air untuk menyiram tanaman itu bisa kita gunakan dari air bekas wudhu kita, ya, atau air cucian beras. Tuh bagus air cucian beras tuh untuk tanaman, ya. Nah jadi airnya bisa dimanfaatkan. Nah ini juga seorang anak yang sedang memanfaatkan air. Nah ini yang tadi Ustazah sampaikan, menggosok gigi tapi tidak bertanggung jawab. Bagus dia menggosok gigi tapi airnya ini, coba kalian lihat nih, airnya hidup terus, ya, mubazir seperti ini. Tidak boleh anak-anak, ya. Itu tertawa tuh setan suka dengan hal-hal yang boros. Nah ini ya anak-anak, kalian sudah bisa melihat mana yang bertanggung jawab, mana yang tidak bertanggung jawab, mana yang hemat energi dan mana yang boros energi. Nah terakhir Ustazah sampaikan, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan dengan seimbang, karena hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini akan dapat digunakan sampai kapanpun. Nah apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka akibatnya akan terjadi kerusakan di permukaan bumi. Tidak mau kan ya bumi ini rusak sementara kita masih ada di bumi. Nah untuk itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Haknya mengambil sumber daya dengan dengan sebaik-baiknya, atau dia mengambil sumber daya tapi dia lupa kewajibannya, misalnya menebang pohon tapi dia lupa reboisasi, dia lupa bencana terjadi, ya. Untuk itu kalau kita ingin mendapatkan hak kita, kewajiban itu harus kita dahulukan terlebih dahulu, ya. Semoga anak-anak Ustazah menjadi anak-anak yang bisa menerapkan perilaku hemat energi, seimbang hak dan kewajibannya, sehingga alam ini menjadi lestari. Karena kalian adalah khalifah fil ard, ya, generasi yang dapat menjaga alam. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah Ustazah sampaikan. Harapannya kalian menjadi duta alam, di mana kalian menjaga alam, kalian dapat memberikan sesuatu agar alam ini menjadi lestari. Demikian dari Ustazah, kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.